Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas karunia Allah, hidayah, inayah dan rahmat yang dikaruniakan kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama kembali di acara Ruang Kesehatan Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Yang mudah-mudahan apapun bahasannya membuat kita semakin siap untuk melangkah menjadi hamba Allah, bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri tetapi juga untuk hamba-hambanya yang lain. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih yang sangat kita cintai, Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita dipertemukan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Ikhwan akhwat, kalau Anda simak latar belakang kehadiran acara Ruang Kesehatan berbeda dengan biasa ya. Karena kami ada benar-benar di lokasi yang terbuka seperti ini, yaitu kalau Anda pernah main golf, Anda pasti tahu ya. Nah, hadir ke ruangan kita pada hari ini adalah Dr. Fidiansyah, SPKJ MPH, dan beliau sudah siap untuk kita semua. Apakah yang akan dibahasnya? Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah siap diganggu, padahal tadi lagi hektik banget ya. Alhamdulillah, selalu untuk Rasil bisa diluangkan dan dialokasikan. Dan persisnya dengan kondisi yang seperti sekarang ini, begitu banyak hal yang mengganggu sih enggak ya, tetapi menggoda ya bagi kita masing-masing, perasaan, kejiwaan dan juga kesiapan. Jadi kira-kira bahasan kali ini apa persisnya? Ini kita akan memasuki sebuah era momen waktu tahun baru nih Mbak Nuning dan Ikhwan dan Akhwat ya. Sehingga tentu tahun baru Islam yang merupakan momentum hijriyah yang dikenal di sepanjang perjalanan kehidupan berbangsa dan khususnya umat Islam, tentu harus menghasilkan semangat baru dan kinerja yang luar biasa. Nah, asal jangan sebaliknya nih, kalau patah semangat, kecewa dengan kondisi dan keadaan, bisa jadi berbalik. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Dr. Fidiansyah ya. Nah, jadi bagaimana tahun baru memberikan semangat baru dan membuat kita mampu berprestasi luar biasa, itulah yang akan jadi bahasan kita. Mari kita simak dengan telinga jiwa kita. Silakan, Dok. Ya, Mbak Nuning, Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah, bicara tentang momen baru bagi umat Islam tentu bukan hanya berkaitan dengan pergantian tahun. Ya. Artinya momen waktu itu Allah berikan sebuah penegasan yang begitu sangat bermakna, karena mungkin kita pernah dengar waktu adalah uang, time is money. Ya. Tapi bagi Islam itu lebih dahsyat, ya, bahwa waktu itu bahkan dihubungkan dengan beruntung atau kerugian. Ya. Artinya ketika kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu menjadi sesuatu yang bermakna, maka Allah kategorikan menjadi orang yang waktu yang beruntung. Yeah. Tapi begitu akhirnya kita terbaliknya seperti yang tadi Mbak Nuning sampaikan, ada orang yang tidak bijak memanfaatkan waktu, maka Allah kategorikan itu menjadi rugi. Nah, mari kita lihat bahwa sekali lagi bukan hanya karena pergantian tahun, ya, Islam itu memperhatikan sepanjang pergantian waktu. Ya, sehingga dengan demikian maka pergantian tahun yang memang akan menjadi momentum untuk lebih memberikan semangat baru. Artinya baru itu tentu dengan segala macam makna ya. Yeah. Baru di dalam mungkin kita sebut prosesnya, baru di dalam tujuan-tujuan output atau hasilnya. Yeah. Dan ini akan kita kaitkan dengan prestasi yang luar biasa. Kalau prestasi biasa-biasa saja tidak menjadi semangat daripada perubahan tahun. Mumpung ya, tahun baru biasa, nih ya, Dok ya. Iya. Jadi prestasinya pun harus luar biasa. Kalau ini yang kita maknai sebagai satu makna pergantian tahun, pergantian waktu sebagai Allah katakan, maka insya Allah kita orang beruntung. Wow, mudah-mudahan keren banget.
Tetapi untuk sampai kepada titik itu tentu ada hal-hal yang harus jadi bahan pertimbangan kita kan, ikhwan akhwat. Apakah bisa dengan cuma niat begitu saja semua bisa kita raih? Kira-kira saran Dr. Fidiansah apa ya? Oke. Baik, karena itu saya mencoba tetap merujuk kepada apa yang menjadi pedoman dan panduan serta petunjuk yang tentu Islam sudah menjadikan peran dan fungsinya sebagai rahmatan lil alamin. Dengan kata lain, petunjuk dan pedoman ini juga harus menunjuk dengan apa yang dikehendaki Sang Khalik. Ya. Ya, jadi ikhwan dan akhwat fillah, bicara tentang kehendak Sang Khalik bicara waktu, maka dikategorikan beruntung kalau dia memenuhi 4 syarat. Waktu itu diisi dengan yang pertama adalah selalu meningkatkan ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah. Sepanjang waktu dengan semangat baru dan prestasi yang luar biasa, kita tujukan untuk meningkatkan kedekatan pengabdian kita pada Allah. Itulah yang disebut dengan waktu yang beruntung. Itu syarat pertama. Ini menunjukkan betapa founding father dari para pejuang kemerdekaan kita 3,5 abad dijajah Belanda. Barangkali ratusan tahun kita dijajah, ya. Dan harus menjaga itu. Jadi dengan kata lain bahwa founding father, peletak dasar daripada kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang dengan jutaan manusia harus mengorbankan nyawanya. Ternyata mengedepankan sila pertama itu dibandingkan 4 sila yang lain, mengedepankan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya makna ketuhanan di dalam kehidupan berbangsa dan negara ini menjadi juga indikator penggunaan waktu itu sendiri. Iya. Dengan kata lain, mari semangat baru dengan prestasi yang luar biasa ditunjukkan juga dengan semangat pembaharuan dari ketakwaan kita. Pengabdian kita kepada Allah juga menjadi juga ukuran untuk kita tingkatkan. Begitu Mbak Nuning, pilar pertama yang harus kita jaga dari momen yang dikatakan syarat 4 hal yang Allah tuangkan di dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Syarat pertama adalah illal ladzina amanu. Kecuali waktu itu selalu kita berikan untuk meningkatkan imtak kita kepada Allah dalam artian ketundukan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu baru yang pertama, ikhwan akhwat, waktu. Telahkah kita menggunakan dengan baik? Atau kita menyia-nyiakannya, atau tidak memanfaatkan tepat di waktu yang tepat? Bisa dengan jawaban yang hanya bisa kita sendiri yang mengerti. Kemudian berikutnya apa sesudah waktu? Karena kita berbangsa dan bernegara ini meletakkan dasar ke Tuhan Maha Esa, maka pilar berikutnya dalam bahasa wal asri tadi diwujudkan dengan amal-amal kebaikan, amal solihah. Artinya setiap individu momentum tahun baru, semangat baru dengan prestasi luar biasa, masing-masing orang berperan dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita wujudkan. Nggak bisa hanya kategori keimanan ketakwaan itu hanya bernuansa ubudiyah. Oh, orang Islam misalnya hanya di masjid saja, sholat saja. Oh, yang Kristen di gereja saja. Oh, yang ini di pura saja. Tidak. Dia harus bertebaran, berkarya nyata, beramal. Artinya amal itu adalah wujud nyata, perilaku daripada kehidupan itu harus membumi. Bukan hanya di dalam kehidupan dia bermunajat atau melakukan transenden kepada Tuhan. Dia harus menebar di dalam kehidupan ini, dalam karya-karya nyata. Nah, karya nyata Mbak Nuning sebagai orang yang selalu mengedepankan dan membawa berita-berita, itulah peran namanya amalnya Mbak Nuning. Saya di bidang kesehatan dan kedokteran, saya berperan untuk menyebarkan amal-amal di bidang kesehatan dan kedokteran untuk saya tebarkan bagi kehidupan. Mas yang sebagai seorang yang kameramen bertugas untuk menyebarkan dan membuat acara ini menarik, itu adalah menebar amal di bidang kekameraman. Silahkan, mari masing-masing dari kita, coba kita lihat, sudahkah kita memberikan amal-amal karya-karya nyata di dalam kehidupan ini sesuai sekali lagi dengan potensi dan kemampuan yang Allah anugerahkan pada tiap diri kita. Itu poin kedua yang Mbak Nuning harus kita jadikan sebagai
semangat baru dengan prestasi luar biasa. Iya, dan ini adalah momentum yang sangat tepat. Karena tahunnya juga tahun baru ya, melangkah juga baru beberapa puluh jam. Sementara kalau tahun ini akan menjadi momen yang membuat karya kita meningkat luar biasa, tentu harus diupayakan hal yang lain lagi. Itu baru 2. Yang ketiga, Dok? Nah, di dalam karya-karya nyata, kehidupan berbangsa dan bernegara ini, semangat baru dengan prestasi yang luar biasa tidak lepas di dalam mewujudkan ajakan itu, ya, amal-amal tadi harus bernuansa pada kebaikan. Bisa kita beramal kan, korupsi, beramal juga korupsi itu Mbak Nuning. Kebaikannya jauh. Nah, kebaikannya jauh. Iya, iya. Kemudian dia beramal, melakukan hal yang maksiat. Ya itu tidak bernuansa pada waktu yang beruntung. Semangat baru, prestasi luar biasa hanya bisa dipenuhi ketika nilai ketuhanan dikedepankan, amal karya nyata diwujudkan, maka dia juga harus bernuansa pada nilai-nilai kebaikan. Karena tadi banyak amal, ya, banyak kegiatan. Tapi kegiatan ini bisa selalu pada 2 hal. Ke arah yang baik atau yang sebaliknya. Atau ke arah yang sebaliknya. Nah, semangat baru prestasi luar biasa hanya bisa terwujud kalau nilai ketuhanan dan amal-amal kebaikan kita adalah merupakan paket yang disebut dengan kebaikan. Hak. Menyampaikan yang hak. Maka watawasow bil haq. Ajaklah, bertebaranlah kalian di dalam beramal dengan nilai ketuhanan itu untuk mengajak pada semua kehidupan ini karena kebaikan. Tanaman yang indah ini Mbak Nuning adalah karya nyata. Betul. Dari kebaikan disiram, ditaburi pupuk dan sebagainya. Ini adalah bentuk karya nyata yang disebut dengan kebaikan pada alam semesta. Jadi manfaat juga. Jadi manfaat bagi kehidupan ini. Iya, di antara yang sudah dibahas Dr. Fidiansah tadi, kelihatannya iya sih, kita punya waktu, kita punya karya, dan semuanya dengan tujuan kebaikan. Tapi, tepatkah sasaran kita? Ini lagi-lagi jadi pilihan ya Dok ya. Yang berikutnya apa nih? Nah, ini dia. Kita punya harapan, Mbak. Ikhwan dan akhwat fillah. Selalu dalam hidup punya target kan? Iya. Selalu dalam hidup punya rancangan yang disebut dengan visi, misi, target, dan sebagainya. Makanya bingkai keempat dikatakan waktu itu menjadi beruntung dan tidak rugi kalau sudah diikat dengan fondasi ketuhanan, diwujudkan dengan karya nyata, lalu selalu bernuansa kebaikan dan kemaslahatan, maka kadang-kadang kita berhadapan dengan realita yang tidak sesuai dengan harapan. Maka Ini bingkai dia. keempat waktu ini adalah kalian ketika mengajak apapun pada kehidupan ini harus juga punya modal kesabaran. Watawasow bis sabr. Artinya kesabaran adalah ukuran berikutnya bagi setiap hamba-hamba yang ingin mempunyai semangat baru dan prestasi luar biasa. Jangan pernah bersangka buruk. Jangan pernah negative thinking. Namun dengan kesabaran kita diberikan semacam sebuah jeda. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan, kalian harus sabar. Karena memang momennya Tuhan yang lebih tahu. Apakah momen waktunya atau momen wujud daripada visi misi yang kita sudah targetkan tadi sudah tepat atau belum. Ketika tidak berbuah pada kenyataan, maka Allah katakan sabar. Aku lebih tahu. Yang penting kalian berusaha. Kalian tetap harus berkarya. Adapun adanya gap atau kesenjangan antara harapan kenyataan, maka kalian harus mengisi waktu itu dengan sabar. Aduh, target saya sekarang ini adalah harus lulus. Tiba-tiba dengan dinamikanya, bencana alam misalnya. Di luar daripada kapasitas kemampuan manusia. Kesabaran adalah kunci mengisi waktu untuk kita bersangka baik, optimis thinking dengan setiap situasi. Optimis. Anda tahu 5 huruf yang baru saja disebutkan Dr. Fidiansah? Cuma 5 huruf harus kita genggam erat. Kalau enggak, semua bisa berantakan. S-A-B-A-R. Luar biasa sekali. Dr. Fidiansah, dari semua apa yang sudah kita cerna dan kita serap ini, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, itu bisa mengganggu kenyamanan dan ketenangan jiwa. What should we do kalau itu sampai terjadi? Nggak sesuai kenyataan. Oke,
5 huruf ya Mbak Nuning, Ikhwan dan Akhwat Fillah. Ya, nggak banyak, sama dengan Pancasila, 5 sila. Ini juga 5 huruf, SABAR. Nah, bagaimana dikunci ketika memang kenyataan, realitas tidak sesuai dengan harapan, ukuran target-target nggak tercapai. Ya, selama tadi bingkai pertama telah kita jaga ya Mbak Nuning ya, bahwa semua kita kedepankan niat apapun karya nyata itu karena Allah. Ya, kalau udah niat-niat lain itu akan mengurangi derajat daripada kekuatan kesabaran kita. Karena kita berpijak pada apapun amaliyah ini adalah karena Allah, karena mengedepankan pengabdian ketaatan pada Allah, maka yakinlah ketika tadi kesabaran yang kita pakai untuk menjadikan cara di dalam menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, maka kesabaran ini akan kita kembalikan dengan kalimat pertama, kalimat istidraj namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah cara pertama. Makanya dalam beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah sangat tegas. Aku akan coba kalian. Ya. Dalam bahasa Nahu Sorof itu walanabluwanakum, itu namanya hukumnya wajib. Artinya manusia ditempa dengan realita dengan harapan, aku coba dengan gonjang-ganjing ketakutan, gonjang-ganjing kesedihan, gonjang-ganjing kekurangan harta, kekurangan kepercayaan diri, bahkan kemiskinan. Masing-masing kita diuji coba dengan berbagai macam yang berbeda. Tapi Allah katakan wabashiri sobirin. Kasih kabar gembira nih bagi orang yang sabar menyikapi ini tadi. Apa cara satu indikatornya? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata ketika adanya gap tadi, buset, sialah gue. Aduh Tuhan, di mana ini? Nggak adil. Nah, kalau kalimat itu yang terungkap di dalam kebiasaan kita, berarti kata sabar itu belum menghujam. Kata sabar yang menghujam adalah ketika ditimpa gap, pernyataan pertama yang keluar kalimat istidraj. Ini sering diartikan kalau orang meninggal doang, Mbak Nuning. Padahal kalimat itu perintahnya adalah innalillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya segala dinamika yang sedang terjadi itu tidak lepas daripada ketentuan dan kehendak Allah. Nah, terkait dengan ini, kalau itu terjadi, betul-betul deh tidak sesuai dengan harapan misalnya, atau mungkin karena ketika di dalam proses 4 tadi kita overthinking, kemudian di antara kita ada yang stresnya sampai ke ujung ubun-ubun. Hai dok, please bantu kami kalau sampai itu terjadi. What should we do? Ini jiwa terguncang nih. Luar biasa, Mbak Nuning mencoba merangsang kita dengan meluaskan cakrawala diskusi kita ya. Manusiawi ketika kita berada pada satu kegoncangan, lalu kita sebut mengalami stres. Makanya ini lapangan golf ini Mbak Nuning sebenarnya paket daripada Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Sebagai sarana penyembuhan. Artinya sarana yang memang kemudian di belahan sana ada fasilitas perawatan orang-orang yang Mbak Nuning sampaikan tadi. Kemampuan ambang stresnya sudah nggak lagi cukup untuk menapis kesabaran tadi sehingga terganggu jiwanya. Nah, apa yang terjadi ketika kita sudah pada kapasitas yang kita sebut terbatas, selain kita memang minta tolong kepada Allah yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istidraj yang menggambarkan ketidakberdayaan kita serahkan kepada Allah, maka stres harus dicari solusi. Stres jangan kemudian dipendam sendiri. Stres harus dicari solusi dengan apa? Kembalikan selain pada sudah kualitas ketakwaan kita berserah diri, berdoa dan sebagainya, cari jalan keluar untuk menyampaikan juga usaha ikhtiar kepada ahlinya. Dalam hal ini tentu ada sarana yang kita sebut psikolog, ada sarana psikiater, ada sarana konselor, ada alim ulama, ada tokoh masyarakat. Pilihlah mana yang pas. Bicara. Gitu. Jadi kemampuan manusia ketika sudah berada pada batas yang kita sebut tadi ambangnya udah nggak terpenuhi, ayo kalian harus segera bicara. Nggak boleh dipendam ya. Boleh pendam. Karena bicara kepada Sang Khalik tentu akan menurunkan berbagai macam tadi semangat. Tapi kalau dikatakan tadi kayaknya udah mentok nih. Udah berdoa, udah tahajud, udah segala macam. Ingat, namanya berikhtiar itu serahkan kepada ahlinya. Jadi nggak ada kata mentok. Nggak ada kata mentok. Cari solusi
Dan itu tentu harus kita serahkan kepada ahlinya. Dalam hal ini silahkan tadi memilih dan memilah. Apakah tadi ke tokoh ulama, yang penting ngomong, ya bicara. Karena bicara dengan sang Khalik sudah. Kok hasilnya belum? Ya bicara kepada manusia, dalam ini pakar-pakar yang ada sekitar kita. Nah, jadi kalau ada yang terganggu di dalam jiwa kita, jangan nyerah. Udahlah, aku kan udah berusaha, tinggal Allah lah. Ternyata ada yang lain. Banyak orang-orang yang bisa menolong dan membantu kita. Ada sebuah pertanyaan nih Dok, yang mudah-mudahan titipan nih ya. Titipan, bagaimana menghadapi kesehatan pikiran dan jiwa kita, menghadapi lingkungan yang kurang baik nih Dok. Sekarang kan kayak gini nih, saya tinggal di mana banyak sekali tetangga yang suka memfitnah, suka pamer. Karena saya kasihan deh kalau lihat istri saya yang suka difitnah gitu. Padahal sekeluarga gak pernah menyakiti tetangga. Harus gimana dong Dok? Ampun deh Dok. Oke. Terima kasih Ikhwan. Bapak Sulaiman tadi yang kirim. Pak Sulaiman, menarik ketika kita bicara tentang lingkungan. Lalu kita akan merespon dari apa yang lingkungan berikan. Nah, sering kita terjebak, lingkungan itu menjadi penentu cara berpikir kita. Artinya, tema kita semangat baru prestasi luar biasa dimulai dengan mindset. Nah, cara pola pikir kita ketika menghadapi lingkungan yang sedang menggempur, mempengaruhi, maka harus pakai filosofi ikan di laut, Mbak Nuning. Ikan di laut, diapain ikannya? Airnya asin. Tapi dianya? Tubuhnya tidak asin. Tidak asin. Nah, jangan terpengaruh gitu ya jadi ya. Masya artinya Allah. Lingkungan jangan mewarnai kita. Kita yang harus mewarnai. Itu mindset pertama. Artinya kalau ada istilah peribahasa, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Artinya ketika kita tidak seperti yang lingkungan bicarakan, berarti yang akan yang mengena dan mendapatkan daripada keburukan yang memfitnah. Jangan jadi, terpengaruh. Jangan gitu. terpengaruh. Nggak gampang kali Dok. Apalagi kalau ini terkait dengan nama baik, terkait dengan ya macam-macam gitu. Iya. Jadi Pak Sulaiman, betul sekali ketika kita sudah membentengi diri bahwa penilaian bukan kata manusia. Bukan seperti anjing menggonggong, menjalak. Lalu kafilah menjadi tidak berlalu. Tidak. Iya. Silahkan dia menggonggong, memfitnah. Yang penting ukuran kita, 4 hal tadi tetap kita jaga. Ya, 4 hal ini kita jaga. Selama tadi komentar orang, kata-kata, apalagi sampai fitnah, berarti kalau fitnah udah jelas kan, yang di ngomongin itu gak sesuai dengan kita. Berarti kita pakai apa? Bukan lo yang nilai, yang melihat Tuhan. Kita masih tetap berada pada koridor ketuhanan, usaha, beramal soleh, kemudian kebaikan, dan kesabaran. Betul. Jadi ini cara yang tentu harus kita jaga, mindset tadi. Ya, mindset kita Pak Sulaiman jaga. Ya, penilaian kita serahkan tetap adalah penilaian Allah. Penilaian manusia itu sangat tidak objektif, penuh dengan rekayasa, apalagi sampai kepada nuansa fitnah. Menyikapi fitnah adalah seperti kita mencoba untuk menjaga diri kita seperti tadi ikan di laut. Silahkan itu air asin, tapi tubuhku tidak akan menjadikan ikan asin. Kecuali nanti udah di atas, di darat, dikasih bumbu garam, dijadiin sajian. Analogi yang luar biasa. Jadi jangan biarkan segala sesuatu mempengaruhi kita. Karena terus terang, gangguan pada kejiwaan kita adalah ketika kita terombang-ambing oleh hal-hal yang menurut kita penting, padahal sih nggak penting-penting amat gitu ya Dok ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, kita jeda sejenak. Anda masih tetap bersama Dr. Fidiansyah, SPKJ, yang akan membuat kita semakin menyadari bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi di sekitar kita tidak akan merusak jiwa dan perasaan kita. Oke? Kami kembali sesudah jeda berikut.
Terima kasih masih bersama Ruang Kesehatan bersama Dr. Fidiansah SPKJ MPH yang beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa. Ya, tahun 2020 sampai 2022. Yang mantan juga boleh. Yang jelas berada di sini membuat beliau tahu banyak. Dan tentu saja kita juga selalu berusaha untuk tahu ya. Rumah sakitnya Marzuki Mahdi yang ada di Bogor. Sekali lagi tahun baru, semangat baru, prestasi yang juga luar biasa. Kalau bisa itu sesuatu yang baru juga. Dok, kita boleh lanjut. Ini kebetulan tadi waktu ditanya bahas apa sih Mbak Nuning acaranya hari ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita ini dari Mizar ya. Bagaimana kita ini di pergantian tahun yang luar biasa ini, adanya tahun baru harus memperbaharui juga segala sesuatunya. Lalu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah kalau sudah kacau balau? Ya, menarik ya, ini sebuah ungkapan yang menggambarkan bagaimana kita tetap mendekatkan diri ya, kepada Sang Halik, padahal suasana dikatakan sudah kacau balau. Betul. Sebenarnya yang menilai kacau balau siapa sih? Pikiran buruk kita. Pikiran diri kita sendiri sebetulnya. Makanya sering di awal sudah sedikit selalu kita kedepankan semangat baru, prestasi luar biasa juga harus diikuti dengan tadi semangat mindset yang berubah. Iya. Jadi tadi yang dikatakan ketika kita mencoba untuk mengatakan aduh udah kacau balau. Karena kita sendiri di dalam semangat yang tadi sudah menjatuhkan diri kita dengan kalimat itu. Efeknya ya. Karena Allah sudah pernah memberikan semacam penegasan pada hadits qudsi. Kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. You are what you think. Nah, jadi artinya ketika kita sudah dari Allah sudah aduh hidup kacau balau, ya benar jadi kacau balau. Bagaimana membuang hal yang jelas-jelas dihadapin diganti dengan harapan besar kepada Allah. Jiwaku ini rasanya sudah terperangkap ya. Gimana ini nih? Beberapa teknik yang mungkin sedang berkembang di dalam nuansa keilmuan di bidang kesehatan jiwa. Iya. Ada sebuah pendekatan yang disebut dengan sebetulnya banyak yang disebut dengan teori hikmah di balik musibah. Hikmah di balik musibah. Ya. Oke. Teori yang disebut dengan mindfulness. Ya. Teori logoterapi. Silahkan mau kita merujuk pada teori-teori manapun. Kuncinya di sini sebenarnya Mbak Nuning. Iya. Bahwa kita sering melihat yang tiada. Lupa melihat yang masih ada. Jadi ketika tadi mengatakan hidup kacau balau, dia sudah terfokus pada ketiadaan yang pengen diraih kan. Kenapa itu kacau balau? Kan pada harapan. Yang tadi Mbak Nuning katakan ada gap. Lalu harapan ini gak sesuai. Akibatnya kenyataannya kan mengatakan jadi kacau kan. Dia lupa melihat masih yang adanya. Contoh sederhana, mata masih bisa melihat. Kaki masih bisa melangkah. Tangan masih bisa menulis. Mulut masih bisa bicara. Nah, jadi lihat saja pada yang terdekat. Makanya dikatakan, syukuri apa yang ada. Hidup itu anugerah. Iya, yang ada dulu. Ya. Jadi ketika kita makanya, alhamdulillah mata masih bisa melihat. Maka tadi kegalauan yang disebut gap kenyataan dengan kenyataan yang realitas dengan harapan. Mata ini masih aku bisa gunakan untuk melihat lagi, mengevaluasi lagi data-datanya kah? Oh, otakku masih waras, masih bisa berpikir. Bayangkan ada di belahan sana, di rumah sakit yang sudah otaknya fungsi daripada berpikir berkacau. Dia harus dirawat, dia harus diinfus, dia harus dirawat dan sebagainya. Oh, saya masih enggak, saya masih terbuka. Jadi caranya tadi adalah la in syakartum la azidannakum. Perbanyak bersyukur. Dari fenomena yang masih bisa kita syukuri. Apapun ya tadi, mulut masih bisa bicara, hidung masih bisa mencium, dan sebagainya. Jadi mulailah dengan selalu mensyukuri. Karena itu akan menjadi kekuatan untuk menapis yang tadi kerangka berpikir kalimat-kalimat yang negatif. Makanya tadi ubah. Kalimat yang disebut, aduh hidup kacau balau, ubah nih. Kan tadi kuncinya dari kenyataan dan nggak sesuai dengan harapan kan?
Ya Allah, aku tahu kenyataan saat ini belum sesuai dengan harapan. Itu jangan dikaitkan dengan kacau balau. Tapi aku yakin ya Allah, ketidaksesuaian kenyataan dengan harapan ini ada hikmah di balik hal yang aku belum tahu. Itu Dan tadi. aku yakin itu akan selalu yang terbaik bagi diriku. Hikmah di balik musibah. Mindfulness itu memang penting banget. Apapun yang terjadi, pikiran kita, perasaan kita adalah ada di bawah kendali kita, gitu ya dok ya? Iya. Oke, ini ada titipan dari Mbak Mira nih di Cikarang. Dok, bagaimana memberikan edukasi yang positif untuk anak-anak agar mendapatkan jiwa yang sehat? Kalau kita bersyukur, hijrah dalam hal apa ya? Kalau manusia sakit, ada upaya untuk berobat. Nah, kalau negeri ini yang sakit, upaya apa untuk bisa kembali sehat, dok? Asya Allah, Mbak Mira luar biasa, dalam banget ini. Tapi kayaknya emang lagi sakit ya negeri ini. Ya, ini memang ada sebuah ungkapan yang juga harus menjadi dasar jawaban tadi. Nah, ya, kamu nanya, negeri ini sudah sakit gitu kan? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, hal yang mendasar ada pernyataan dari founding father kita, Mbak Nuning. Walaupun founding father kita juga mengutip dari sebuah kata-kata bijak dari belahan kutipan lain, tapi ini sama. Ya, jangan tanya apa yang negara akan berikan untuk dirimu, tapi tanya apa yang dirimu bisa berikan untuk negara. Ketika kita tahu negara sakit, maka pertanyaan semua menuju pada diri kita. Sudahkah kita juga memberikan solusi bagi negara yang sedang sakit ini? Berkontribusi. Berkontribusi. Dalam hal apapun. Ya. Jadi jangan menunggu sistem. Oh, negara sakit, mana mungkin kita bisa. Itu dia. Kalau semua berpikir sudah menjadi sistem yang harus kita ubah, negaranya harus sehat. Tidak. Negara sehat ini terbentuk karena adanya orang-orang baik yang peduli untuk berkontribusi untuk negeri ini. Dan orang-orang baik itu adalah kita. Kita dan kita, ya. Apapun yang terjadi seperti yang sekarang kita sedang rasakan, apa-apa kok mahal sih, ini kok ini kok itu, jangan pernah menyerah kalah gitu ya dok ya. Bayangkan sekali lagi di awal saya kata 3,5 abad kita dijajah. Toh kita bisa merdeka. Apalagi baru sekian 74 tahun kita merdeka. Dan kita sedang membentuk. Tapi dok, susah dijajah atau dipersulit oleh saudara sendiri dibanding dengan orang asing, tahu. Iya, benar sekali. Jadi mari, setiap orang sekali lagi tadi tanyakan pada dirinya, sudahkah kita berkontribusi? Ketika tadi orang-orang baik dan kita adalah masuk di dalamnya, dia akan menggulirkan bola salju kebaikan pada orang-orang sekitar lainnya. Yakinlah negeri ini akan membaik, sehat dan membaik kembali sebagaimana cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang jelas perlu waktu ya dok ya. Perlu waktu. Dan itu yang harus kita genggam lagi 5 huruf tadi. Sabar. Dok, ini kesempatan berhijrah. Tahun baru kan. Menoreh luka batin orang-orang yang membuat kita guilty feeling gimana dok? Itu yang kita sering rasakan. Saya suka overthinking, merasa resah. Harus gimana dong? Karena maksudnya berhijrah tapi melukai orang-orang di sekitar saya. Kesadaran luar biasa nih. Oke, luar biasa. Ungkapan-ungkapan ikhwan, akhwat fillah di dalam diskusi ini luar biasa. Walaupun waktu kita terbatas, ya. Tapi saya kan pendalaman diskusi dan ungkapan ini ingin menggambarkan betapa memang kita baik mungkin kitanya diberikan dampak, ya, ingatan atau memori kejadian yang menyakit, atau sebalik kitanya mungkin pernah menoreh, ya, pernah menoreh atau meletakkan sesuatu yang tidak baik atau tidak seperti yang kita harapkan. Ingatlah ya, Allah memperkenalkan dirinya di dalam 99 karakter yang disebut 99 asma Allah, tapi Allah hanya menyimpulkan dengan 2 karakter, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 97 kata sifat yang lain nggak dipakai tuh sebagai perkenalan dirinya. Dia perkenalan dirinya, manusia, hai hamba-hambaku, perkenalkan aku Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya, kasih sayang Allah itu menjadi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ketika kita selek, sakit hati,
kemudian terzalimi, terhianati, maka ingatlah Allah punya karakter kasih sayang. Mari kita tebar kasih sayang itu. Artinya apa? Ketika memang kita menjadi pelaku, ketika menjadi orang yang berkontribusi pada kegiatan yang tidak baik, istighfar. Selesai bagi Allah. Minta ampun. Karena istighfar adalah cara untuk menyadarkan kita bukan makhluk yang sempurna. Kita mohon ampun sama Allah, kita minta maaf kepada kehidupan yang pernah kita lakukan, itu selesai. Bagi Allah Maha Pengampun. Kecuali syirik. Iya. Nah, sebaliknya ketika kita kemudian dizalimi, kita bukan sebagai pelaku, kita sebagai objek yang diperlakukan dari penganiayaan dan kezaliman. Maka tadi buah daripada 4 waktu yang tadi kita katakan menjadi beruntung setelah beriman, beramal soleh, kemudian pada kebaikan dan sabar, maka yang kita lakukan juga adalah menebar maaf. Meminta maaf sambil menebar maaf. Masya Allah. Apalagi di bulan Muharram nih kayaknya astagfirullahaladzim tuh harus sering-sering kita lafazkan ya dok ya. Dan ada yang tadi juga bertanya sebelum kita mulai, Mbak Nuning tolong tanyain deh bedanya jiwa sama hati apa sih? Kalau hati yang tenang itu kan diberikan kepastiannya ketika kita baca Quran, ketika kita bla bla bla. Tapi kalau jiwa, coba deh, kan Dokter Fidiansah dokter jiwa, gimana dok bedanya? Ya, jadi memang hati itu komponen daripada jiwa. Jadi kalau dikatakan apa komponen secara umum dari jiwa itu ada 3. Pertama hati, kedua adalah pikiran, yang ketiga adalah perilaku. Jadi ketika dikatakan hati tenang belum seutuhnya itu makanya. Karena jiwa masih membutuhkan 3 komponen lainnya tadi. Pikirannya gimana? Lalu kemudian wujud nyata perilakunya gimana? Jadi kalau dikatakan sudah mencakup jiwa yang tenang, maka dikatakan nafsul mutmainnah. Ya, jiwa yang tenang, bukan hati. Nafs itu ada hatinya, ada pikirannya, dan ada perilakunya. Jadi ketika kita sudah mewujudkan tadi hati yang tenang, itu sudah terpenuhi 1 aspek. Maka dia harus dilanjutkan lagi juga dengan pikiran yang tenang. Dilanjutkan lagi dengan perilaku yang tenang. Nah, jadi betul kira-kira analoginya begitu. Jadi ketika kita baru pada taraf jiwa yang ingin mencapai jiwa yang tenang, lalu telah terpenuhi hati yang tenang, maka lengkapi dengan pikiran yang tenang dan perilaku yang tenang. Oke. Kayaknya sih masih pengen dengar lebih banyak lagi, tapi kita sudah di penghujung. Mungkin dokter bisa rangkum bahasan kita terkait dengan bagaimana kita bisa mengisi waktu sehingga kita mencapai satu kesuksesan yang betul-betul kita rindukan. Tahun baru, semangat baru, prestasi luar biasa pasti akan berada pada lingkup kehidupan kita. Entah itu lingkup individu, lingkup masyarakat, lingkup negara, mau pemilihan presiden baru kan. Nah, jadi pasti ini juga akan menjadi pilkada baru, kan? Legislatif baru. Artinya, ayo semangat ini dijadikan momentum untuk semua perubahan yang akan kita raih, entah itu semangatnya, prestasinya yang luar biasa itu. Ingat kepada 4 pembicaraan kita. Semoga apa yang sedang kita lalui untuk menuju kepada semangat baru, prestasi luar biasa pada kehidupan terkecil internal kita, atau lingkup masyarakat kita, atau lingkup negara kita, maka ingatlah 4 hal. Semua semangat dan prestasi baru itu harus mengerucut pada nilai peningkatan ketakwaan kita pada Allah. Dan nilai ini harus berwujud pada semua orang baik berkiprah untuk memberikan kontribusi di dalam kebaikan sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Dan semua ajakan ini harus bernuansa kebaikan dan selalu dibingkai juga dengan kesabaran. Masya Allah. SABAR. Itulah yang mudah-mudahan jadi bekal kita melangkah apapun yang terjadi. Karena di antara waktu yang Allah berikan kepada kita, karya nyata yang kita lakukan, dan semuanya untuk kebaikan, tentu dibalut dengan harapan-harapan
yang dilengkapi dengan 5 huruf tadi, sabar. Baik ya, mudah-mudahan apapun yang terjadi kalau tidak sesuai dengan keharapan, kenyataannya itu adalah bagian dari proses untuk menjadi jauh lebih berhasil. Dok, terima kasih banyak dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersama-sama lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.